Shalom saudara dan saudariku yang dikasihi di dalam kasih Yesus Kristus. Senang sekali bisa bertemu dan berjumpa dengan saudara di dalam kebaktian online, di dalam pelajaran firman Tuhan online. Tidak menghalangi semangat kita dengan kondisi dan situasi apapun di luar sana. Kita anak-anak Tuhan yang sudah dipercaya oleh Tuhan, yang sudah diberkati, yang sudah diselamatkan, dan kita tetap meresponi kasih Tuhan. Kita senantiasa terus mempelajari firman Tuhan. Saudara dan saudariku, kita akan semangat terus untuk belajar firman Tuhan. Kita mendapat satu topik yang sangat baik sekali. Ibu Gembala sudah menentukan satu topik, yaitu tentang fokus kepada Tuhan Yesus. Fokus, saudara. Ya, dari katanya itu sangat indah sekali, fokus. Maksudnya tuh berbicara tentang mengumpulkan semua kita punya kekuatan, hati kita, pikiran kita untuk senantiasa diberikan kepada Tuhan. Dan tidak hari ini saja, saudara. Fokus itu berbicara apa? Terus menerus sampai kita meninggal dunia, sampai kita keburu Tuhan Yesus datang jemput kita. Ya, dua hal itu saja yang membawa kita kepada kekekalan. Ujungnya destiny kita adalah apa? Kita hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Itu ada tujuan kerinduan kita semua. Nah, fokus ini sama seperti yang sudah saya uraikan di dalam khotbah-khotbah seri saya yang terdahulu. Saya waktu itu ada berbicara tentang tingkatan-tingkatan yang membawa kita kepada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Pertama apa? Percaya. Setelah percaya kita mesti bertumbuh dan kita mesti setia. Saya ada paparkan tuh kombinasinya. Kalau percaya tidak bertumbuh, tidak setia, tidak bertumbuh setia. Saya ada paparkan. Harusnya adalah percaya, bertumbuh dan setia. Dan ini adalah berbicara tentang fokus. Saudara bisa bertumbuh kalau saudara punya fokus. Saudara bisa konsentrasi, memusatkan pikiran, kasih saudara, hati saudara, kekuatan saudara. Lalu saudara juga bisa bisa setia kalau saudara juga fokus kepada Tuhan Yesus. Tetap tidak tergoyahkan oleh zaman. Sekarang ini ada COVID, saudara. Kita takut keluar rumah, kondisinya tidak menentu. Tetapi kita tetap fokus. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Tidak mengubah kita. Tuhan Yesus sudah lakukan hal yang besar bagi kita. Dia sudah tebus kita. Jalannya sudah dibuka. Saudara dan saudariku. Dan itu semua sudah Tuhan Yesus lakukan. Nah, kita akan pelajari firman Tuhan. Fokus kepada Tuhan dalam persepsi yang lain sesuai Alkitab. Kita akan berdoa dahulu. Dan kita akan undang Roh Kudus untuk menyertai kita sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh belajar firman Tuhan di dalam kebaktian online Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah datang, selamatkan kami, sudah berkarya bagi kami, dan Tuhan Yesus sudah fokus kepada kami terlebih dahulu. Sehingga kami Tuhan hari ini mau belajar satu tema yang penting, itu fokus kepada Tuhan Yesus. Apa itu fokus kepada Tuhan Yesus? Kami akan pelajari. Roh Kudus pimpin kami untuk kami menjadi orang yang bisa mengerti firman Tuhan. Saya yang memaparkan firman Tuhan, Tuhan pakai secara sederhana ini Tuhan Yesus, agar menjadi berkat, agar orang yang mendengarnya, jemaat yang mendengarnya bisa mendapat berkat dan mendapatkan kejelasan Tuhan Yesus. Pimpin kami Roh Kudus untuk kami dikuasai hati kami sebagai tanah yang gembur yang siap ditaburi firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami ucap syukur. Yang percaya semua kita katakan amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, fokus itu saudara, tadi saya sudah katakan, kita memusatkan semua kita punya kekuatan, kasih kita, akal budi kita, dan itu adalah perlu konsentrasi dan perlu kita mempelajari, dan kita tetap terus continue terus berjalan sampai ke depan. Jadi seperti apa ya saudara, kalau kita bayangkan seperti loop. Saudara pernah lihat loop kaca pembesar gitu ya, kaca pembesar yang biasa untuk melihat benda-benda kecil, tulisan kecil kita bisa lihat jadi besar gitu kan. Nah, fokus ini, kalau loop ini kalau kita arahkan ke sinar matahari, dia bisa mengumpulkan sinar matahari. Dan kalau ada objek kertas di depannya, kita taruh di situ, dalam sekian waktu dia akan terbakar. Artinya apa? Ada sinar matahari yang dikumpulkan, ya. Artinya ada pengorbanan waktu untuk menunggu sampai kertas itu terbakar. Nah, fokus itu berbicara tentang kita mengumpulkan semua hati kita, kekuatan kita, akal budi kita, semua kita kumpulkan, kita harus serahkan kepada Tuhan Yesus. Kita rela untuk dibentuk, dipelajari, dan kita mempelajari firman Tuhan, kita mempraktekkan firman Tuhan. Nah, itu perlu waktu, saudara-saudariku. Dilakukannya juga bukan hari ini saja, besok tidak perlu lagi, minggu depan nggak perlu lagi. Terus menerus menjadi gaya hidup. Nah, itulah seperti fokus sinar matahari dikumpulkan oleh loop, oleh kaca pembesar, lalu fokus menjadi satu titik.
fokus, kumpul semua, terpusat semuanya. Akhirnya kertasnya terbakar, ada hasilnya. Yaitu apa? Hasil yang kita akan nikmati, kita akan bersama dengan Tuhan. Saudara dan saudariku yang kasih Tuhan, berbicara tentang kondisi akhir, perjalanan hidup manusia, khususnya kita orang-orang Kristen, apa sih saudara? Hanya ada dua, saudara, tawarannya. Hanya ada dua, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus, atau hidup kekal tanpa Tuhan Yesus. Saudara mau pilih yang mana? Seram sekali, saudara, jikalau hidup kekal tanpa Tuhan Yesus. Ya, saudara bisa dapatkan dari mana? Kita bisa lihat, hidup kekal tanpa Tuhan Yesus. Jarang sekali dibicarakan tentang masalah hidup kekal tanpa Tuhan Yesus. Di satu tempat yang mungkin panas, ya, atau gelap, atau apa. Banyak versinya, saudara, kalau kita pelajari. Seram sekali. Tetapi hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus yang menjadi tujuan kita. Kita akan hidup senang, saudara. Di surga, di tempat yang indah. Itulah. Dan itu bisa dicapai jikalau kita fokus. Fokus itu sudah meliputi percaya, bertumbuh, dan setia. Semuanya perlu fokus. Di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 5, waktu Allah Yehova itu mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel, dikatakan apa? Ulangan 6 ayat 5 dikatakan apa? Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saudara dan saudariku yang kasih Tuhan, segenap artinya apa? 100%, habis-habisan. Kenapa saudara dan saudariku mesti habis-habisan? Tuhan Yesus juga sudah habis-habisan bagi kita. Ya, Dia sudah habis-habisan. Dia sudah habis-habisan diselamatkan kita. Nah, kita harusnya, Dia sudah mati bagi kita. Kita orang Kristen, kita harus hidup ganti Dia. Dia mati ganti kita hidup ganti Dia. Itu adalah pertukaran yang ajaib. Itulah yang dituntut di dalam kekristenan, saudara-saudariku. Jadi Tuhan mati bagi kita hidup bagi Dia. Nah, saudara-saudariku, jika Tuhan habis-habisan untuk kita, harusnya pun kita habis-habisan untuk Dia. Itu sebenarnya yang harus kita hidupi. Habis-habisannya gimana? Kita serahkan segenap hati kita, kekuatan kita, akal budi kita. Kita pelajari firman-Nya, terus lebih dekat kepada Dia, terus lebih dekat, mengenal Dia lebih lagi, dituntun Dia lebih lagi. Itulah pengorbanannya, itulah yang harus kita kerjakan, saudara dan saudariku, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Jadi kita sebagai anak-anak yang bukan bicara balas budi, saudara. Kita tidak mungkin bisa membalas kasih Tuhan. Jadi kita berbicara tentang apa? Kita bersyukuri. Kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak bisa membalasnya. Jadi hanya kita bisa syukuri, kita nikmatin, kita jalankan dengan pengucapan syukur, dengan kehati-hatian. Seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi dari tanah Mesir, dari tempat kebudakan, dia menuju Kanaan. Gambaran neraka, dikeluarkan dari neraka, dimasuk ke dalam surga gitu loh. Jadi dia berjalan hati-hati, tidak boleh nengok kanan kiri, tidak boleh bergaul, tidak boleh kawin campur, tidak boleh makanan, tidak boleh ikut ibadah orang-orang yang dilewati itu. Nah, kita juga sama, kita juga jalan hati-hati, kita fokus kepada Tuhan. Kita ikutin, atau namanya kita berikan segenap hati kita, kepintaran kita, akal budi kita, kekuatan kita hanya untuk kepada Tuhan Yesus. Itulah penyembahan kita, itulah ibadah kita, saudara-saudariku. Nah, saudara sudah mengerti tentang fokus, ya, mengumpulkan semua yang kita punya. Nah, itu ditulis di dalam Ulangan 6 ayat 5. Saudara dan saudariku, kitab Matius pun ada menulis, kitab Markus pun ada menulis, kitab Lukas pun ada menulis. 3 kitab ini, saudara dan saudariku, yang ditulis oleh murid-murid Tuhan dari orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, yang percaya, orang-orang pertama, saudara. Dia sudah tuliskan di dalam Matius. Saudara bisa lihat di dalam Matius 22 ayat 37, ditegaskan lagi, diulang lagi. Kalimat itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Lalu di dalam Markus pasal 12 ayat 30, lalu dalam Lukas 10 ayat 7 juga diuraikan, saudara. Ada 3 kitab, saudara. Kita akan lihat coba di dalam Matius 22 ayat 37. Sebentar saja kita akan lihat secara singkat saja. Matius 22 ayat 37. Oke, dikatakan ini seperti ini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Sama persis seperti yang di Ulangan pasal 6 ayat 5. Tetapi ditambahkan di ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang terutama dan yang pertama. Jadi seperti membentuk tanda salib vertikal, saudara. Saudara membentuk tanda salib vertikal. Jadi kita mengasihi Tuhan. Salib vertikal. Nah, 39 ayatnya saya bacakan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Dikatakan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu. Tadi vertikal kasih kepada Allah. Lalu vertikal kasih kepada manusia. Lalu membentuk tanda salib, diikat di tengahnya. Menjadi salib.
Dikatakan dengan indah, ditutup dengan indah di ayat 40. Saudara lihat, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya apa, saudara dan saudariku? Kita tidak bisa menggantung sesuatu kalau kita tidak menjadi orang yang seimbang. Kita hanya mengasihi Tuhan saja, tetapi kita mengabaikan sesama. Kita tidak peduli kepada sesama. Kita tidak mengindahkan sesama. Nah, kita tidak bisa menggantung, saudara. Hanya kita kalau vertikal seperti ini, gantung baju nggak bisa, saudara. Lalu kalau kita hanya mengasihi manusia, kita tidak mengasihi Tuhan, kita juga nggak bisa gantung. Karena apa? Dia akan jatuh. Salib ini akan jatuh, gitu loh. Tetapi kalau kita kasih Tuhan dan kasih sesama, diikat. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kita bisa menggantungkan sesuatu, gantung jemuran misalkan. Nah, kita bisa lihat. Artinya apa? Balancing. Kita fokus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Karena waktu kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama. Tuhan Yesus katakan apa? Dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita disuruh memperhatikan orang miskin, orang-orang yang terbuang. Selalu dikatakan seperti itu. Barang siapa memberikan setetes air, seperti menyotangi dia, dan Tuhan akan ingat upahnya ada gitu. Nah, seperti itu, saudara. Nah, kita juga mengasihi manusia karena manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat Tuhan kasihi, gambaran Tuhan, makhluk yang diciptakan menurut gambaran Tuhan. Dan kalau kita mengasihi manusia seperti kita mengasihi Tuhan sepertinya. Karena kenapa? Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Artinya apa? Kita juga mengasihi Tuhan. Artinya jikalau kita lakukan dua-dua ini, kita baru menjadi orang seimbang. Nah, kita harus fokus untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena mengasihi Tuhan pasti harus mengasihi sesama. Dan jikalau kita mengasihi sesama, kita juga harus mengasihi Tuhan. Karena satu kesatuan itu, yaitu membentuk salib. Itulah kasih Kristus kepada kita yang sudah dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Penolong kita yang ajaib, dia juru selamat kita, yang membawa kita, yang menuntun kita, yang menyelamatkan kita. Dia adalah Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang kasih Tuhan. Lalu mengapa kita perlu fokus? Tadi dikatakan apa? Karena Tuhan Yesus lebih dulu fokus kepada kita. Tepat seperti lagu-lagu dikatakan, mengasihi lebih sungguh. Ya, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, lebih dahulu melayani kita. Dia lebih dahulu fokus pada kita. Dibuktikan di dalam kitab, saudara. Seluruh Alkitab ini adalah perjalanan hidup karya keselamatan yang Tuhan kerjakan. Perjanjian Lama 39 kitab, Perjanjian Baru 27 kitab. Perjanjian Lama menuliskan tentang juru selamat Yesus yang akan diutus, dan Perjanjian Baru menceritakan juru selamat yang sudah datang, yang dicatat oleh murid-muridnya, ditulis semuanya. Semuanya berbicara tentang satu tokoh, saudara dan saudariku, yaitu Yesus, yaitu Allah sendiri, Allah yang menolong manusia. Saudara, saya akan uraikan secara cepat saja, saudara, karena tidak ada banyak waktu kalau untuk menguraikan terlalu banyak ya. Contoh yang 39 kitab di Perjanjian Lama, saya secara cepat saja ya. Kitab Kejadian, saudara. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah fokus. Dia sudah selamatkan manusia. Dia apa? Dia bilang apa? Benih perempuan ini, maksudnya benih Hawa ini, nanti akan menurunkan satu juru selamat. Maksudnya nanti, waktu-waktu mendatang, yaitu Yesus akan datang. Yaitu pribadi Allah sendiri yang menjadi manusia. Dia akan injak kepala ular. Dia akan hancurkan kekuatan ular. Dia akan bebaskan kita. Allah yang membebaskan kita. Lalu apa? Waktu manusia jatuh dalam dosa, dia katakan apa? Tuhan Yesus apa? Dikatakan Allah membuatkan manusia itu pakaian dari tubuh, dari kulit hewan. Itu melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus sebenarnya, melambangkan pengorbanan Allah. Allah membuatkan manusia pakaian dari kulit binatang. Itu melambangkan pengorbanan Allah, yaitu Yesus. Waktu dia disalib, dia dikorbankan. Kitab Kejadian berbicara seperti itu. Lalu masuk lagi ke zaman Abraham mengorbankan anaknya Ishak. Itu adalah fokus dari kisah dari Allah yang mengasihi manusia, yaitu dia berkirimkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, pribadi dia sendiri dalam pribadi Yesus, untuk selamatkan manusia, untuk jadi korban tebusan. Kitab Yohanes katakan apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus, yang menanggung dosa dunia. Dikatakan seperti itu. Tuhan Yesus digambarkan pengorbanannya di dalam kitab Kejadian sebagai Abraham menyembelih Ishak. Lalu kita kalau masuk ke kitab Keluaran, saudara dan saudariku, fokus Tuhan apa kepada kita? Waduh, banyak sekali, saudara. Saudara bisa lihat waktu tulah ke-10, sebelum tulah ke-10, bangsa Israel diperintahkan untuk apa? Mengolesi tiang-tiang rumahnya, ambang-ambang pintunya, membentuk tanda salib sebenarnya, saudara, dengan darah anak domba. Itu melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi
pintunya itu pintu rumah orang Israel di daerah Goshen waktu itu. Goshen itu di daerah Mesir. Jadi sebelum tulah 10 datang, tulah ke-10 yaitu kematian anak sulung, orang Israel harus mengoleskan pintu rumahnya, ambang-ambang dan tiang-tiang pintu dengan darah anak domba. Jadi sebenarnya kalau saudara lihat darahnya di ambang pintu, di tiang-tiang pintu, dan di ambang-ambang pintu, itu membentuk salib, saudara. Membentuk salib lagi. Itu adalah kisah dari Tuhan Yesus semuanya. Menggambarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus fokus pada kita. Lalu kita masuk ke kitab Ulangan. Apa yang bisa dilihat di dalam kitab Ulangan? Oh banyak. Bukan kitab Ulangan. Kitab Imamat. Imamat itu kita bisa lihat peraturan-peraturan tentang keimamatan yang diajarkan oleh khususnya dari Harun sebagai imam. Itu melambangkan imamat dari Kristus, saudara. Kalau saudara baca dengan teliti, lalu kitab Bilangan ada tiang awan, tiang api, itu menggambarkan penyertaan Tuhan kepada kita. Tuhan fokus kepada bangsa Israel, dia melindungi dia pada siang dan pada malam. Itu melambangkan kasih Tuhan, saudara. Sebenarnya siang dan malam dia pimpin umatnya, dibebaskan, dituntun di bawah satu tempat yang indah, yaitu tanah Kanaan. Dan itu melambangkan, merefleksikan kita. Tuhan Yesus membebaskan kita jadi tiang awan, tiang api. Pada siang dan malam dia lindungi kita, dia bawa kita sampai kita nanti capai destiny kita, yaitu surga dan indah. Lalu kita apa saudara? Ulangan, saudara. Kita lihat kita Ulangan, apa yang bisa kita lihat? Kita Bilangan, kita Bilangan, masih tadi kita Bilangan. Kita lihat apa peristiwa apa? Waktu bangsa Israel marah-marah pada Tuhan, dia menggerutu, lalu ada muncul ular mematok-matokin mereka, banyak dari mereka yang mati. Lalu Musa disuruh membuat ular tembaga yang ditaruh di satu tiang. Jadi ular tembaga, kalau ditaruh satu tiang mini nggak bisa nempel ularnya gitu, nggak bisa ini. Lalu dibikin seperti kayak salib, saudara. Nah, ular itu ditaruh, ular tembaga. Lalu orang Israel disuruh lihat, bangsa Israel yang memandang ular itu akan tetap hidup. Nah, itu melambangkan salib, saudara dan saudariku. Jadi ular itu dilihat di salib, itu melambangkan Tuhan Yesus yang disalib. Jadi peristiwa itu dicatat di dalam kitab Bilangan. Saudara kalau lihat di dalam kitab Bilangan itu, peristiwa salib itu bukti fokus Tuhan kepada bangsa Israel, ya, bukti fokus kita, fokus Tuhan juga kepada kita, umat-umat yang ditebusnya. Nah, itu lambang itu sekarang diambil oleh apotik, saudara. Jadi ada ular melingkar, nah di atas dia cangkir. Sebenarnya bukan cangkir, pertamanya adalah salib, saudara. Tanda tambah begini salib. Nggak tahu gimana bisa berubah jadi cangkir, ada yang berubah jadi tanda tiang. Ada oknum-oknum tertentu yang berusaha menghilangkan kisah-kisah dari bibliografi dari Alkitab, saudara. Itu sebenarnya kisah tersebut adalah kisah dari Alkitab. Nah, saudara bisa lihat di dalam kitab Ulangan. Kita bisa lihat dari kitab kisah Musa. Musa ini adalah gambaran Tuhan Yesus itu sendiri. Fokus Tuhan kepada manusia. Musa mau dibunuh waktu kecil, dia mesti mengungsi ke Mesir. Ya, Yesus pun akan mau dibunuh oleh Herodes, dan dia mesti mengungsi ke Mesir. Banyak persamaan-persamaan ya, tetapi itu semua lewat dari kisah Musa. Musa dengan sabar, fokus, dan memimpin bangsa Israel. Dia dikenal sebagai orang yang paling panjang sabar, paling lembut hatinya. Tuhan Yesus katakan Allah katakan dicatat dalam Alkitab, orang yang sangat lembut hatinya dicatat. Nah, itu menggambarkan kepribadian dari Tuhan Yesus. Kalau saudara pelajari itu lagi banyak, saudara. Ini semua menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Tentang Rut itu masalah penebusan. Jadi Boas itu mengawini Rut, ya, dia tebus Rut. Nah, itu sama aja Tuhan menebus kita. Gambaran itu merefleksikan kita sehingga kita mendapat kemuliaan seperti Rut yang dapatkan. Saudara bisa lihat lagi di mana-mana semuanya berbicara tentang Tuhan Yesus, tentang Mazmur. Kalau saudara lihat itu tentang gembala. Tuhan adalah gembala kita. Tidak akan kita kekurangan apapun. Ya, jadi lagunya itu mesti yang benar apa, saudara? Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Itu terjemahan yang benarnya. Tapi sekarang dibalik-balik jadi aneh itu. Artinya jadi bingung. Jadi seakan-akan Tuhan yang kekurangan gitu loh. Padahal kita yang kekurangan, tapi karena kita bersama dengan Tuhan, kita tidak kekurangan. Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Nah, kita masuk lagi ke kitab-kitab yang lain. Mungkin kitab Amsal atau Pengkhotbah, itu tentang hikmat-hikmat. Kita bisa lihat di situ dituntun hikmat-hikmat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dia fokus kepada kita. Allah mengajarkan kepada bangsa Israel, merefleksikan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, saudara. Lalu masuk ke dalam kitab nabi-nabi, itu banyak sekali diceritakan tentang Yehezkiel, Yesaya, Daniel. Itu kisah-kisah Tuhan Yesus semua. Mika, Yoel, Nahum. Itu kisah-kisah Tuhan Yesus, cuplikan-cuplikan kematiannya, kelahirannya, semua dicatat, saudara. Lalu Nabi Yunus juga menggambarkan kisah fokus Tuhan kepada kita. Tuhan mengasihi kita. Lewat apa? Yunus
dimakan oleh ikan besar, bukan ikan paus saudara. Alkitab catat ikan besar. Lalu dia di dalam perut ikan 3 hari. Itu menggambarkan Tuhan Yesus yang di dalam rahim bumi, ditanam di dalam bumi, lalu mengalami kematian dan bangkit pada hari ketiga. Dan Yunus pun dimuntahkan pada hari ketiga. Banyak versi saudara. Ada yang bilang Yunus mati, benar-benar mati. Ada yang bilang masih hidup. Banyak ahli-ahli Alkitab juga, guru-guru besar semua pada mereka punya pendapat sendiri. Ada yang bilang mati, ada yang bilang hidup. Tetapi kalau saya pribadi, saya bilang itu dia Yunus itu mati 3 hari. Jadi dia waktu dimuntahkan dia hidup lagi. Karena itu benar-benar menggambarkan kisah Tuhan Yesus yang mati. Seperti Tuhan Yesus katakan, sama seperti tanda Yunus, dia 3 hari di dalam perut ikan. Nah, anak manusia akan 3 hari di dalam perut bumi. Waktu dimuntahkan, waktu Tuhan Yesus bangkit, dimuntahkan, itu menggambarkan hal yang sama. Jadi Allah fokus pada manusia lewat tadi mengirimkan juru selamat Yesus. Tetapi juru selamatnya belum datang di dalam kisah perjanjian lama. Makanya dilekatkan di dalam peristiwa-peristiwa dalam tokoh-tokoh, salah satunya Yunus. Saudara cek lagi terusnya, semuanya fokus kepada kita, saudara. Tentang Hosea yang disuruh nabi yang disuruh mengawini perempuan yang berzina. Ya, itu menggambarkan ketidaktaatan Israel. Tapi Hosea tetap fokus menggambarkan Allah yang menyayangi Israel, menggambarkan Yesus yang menyayangi kita semua, yang dia korbankan dirinya di kayu salib untuk menebus kita. Dia tidak pedulikan kita punya pelanggaran. Nah, ini seperti Hosea mengawini istrinya ya, si Gomer itu. Ya, dia istrinya nakal, bahkan sampai berzina atau punya anak gitu ya. Dan si Hosea ini gambaran Tuhan yang setia, tetap fokus mengasihi Gomer istrinya. Nah, kita pun seperti itu. Tuhan Yesus mengasihi kita, walaupun kita kadang-kadang sering keras kepala, tegar tengkuk, tetapi dia tetap mengasihi kita, saudara dan saudariku. Jadi hampir seluruh kitab perjanjian lama ini semua berbicara tentang apa? Fokus Tuhan. Jadi dalam perjalanannya, nah di perjanjian baru Tuhan Yesus sudah datang, fokus dia juga kepada kita. Dia kasih pengajarannya yang indah, lalu dia kasih lewat dari Rasul Paulus juga mengajar yang indah tentang cara memuliakan Tuhan Yesus, cara hidup benar dalam Tuhan Yesus, dituntun oleh Roh Kudus. Semuanya itu kasih, itu semua fokus dari Tuhan kepada kita. Jadi pertama, mengapa kita harus fokus kepada Tuhan Yesus? Karena apa? Tuhan Yesus sudah fokus kepada kita lebih dahulu. Tuhan Yesus mati bagi kita, maka kita harus hidup bagi Dia. Tuhan Yesus mengasihi kita, maka kita pun mengasihi Tuhan Yesus. Dikatakan apa? Mengasihi dengan segenap hati, pikiran, perasaan kita, akal budi kita, kekuatan kita. Ya, kita harus mengasihi Tuhan karena Tuhan Yesus mengasihi kita terlebih dahulu. Saudara-saudariku dikasihi Tuhan, itu adalah alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kita perlu fokus kepada Tuhan Yesus? Kenapa? Karena fokus inilah, kondisi keadaan fokus inilah yang bisa menuntun kita supaya kita yang tetap setia, tetap percaya, tetap bertumbuh, tetap setia. Fokus, semuanya dibalut dengan fokus. Kita mesti terus-terusan kita kobarkan fokus semangat kita yang akan menuntun kita sampai pada akhirnya. Jadi saudara kalau percaya di awal lalu saudara tidak bertumbuh atau saudara tidak setia di akhirnya, itu juga tidak bisa membawa saudara pada akhirnya. Makanya untuk itu saudara perlu fokus terus. Setelah saudara percaya, fokus perhatian saudara kepada Tuhan Yesus. Saudara mendekatkan diri, terus pelajari dia lebih, mengenal dia lebih lagi lewat dari pembacaan firman Tuhan. Saudara pelajari untuk menuntun saudara dan saudari semua yang dikasihi Tuhan agar kita bisa setia. Nah, itu diperlukan fokus. Fokus aja yang hanya bisa membawa kita kepada hasil akhir kita. Jadi gambaran itu seperti apa ya? Seperti kita naik mobil. Jadi kita lihat kaca spion depan gitu, kaca depan. Jadi kita fokus teruju pada tujuan kita. Kita fokus mengasihi Tuhan. Kita fokus untuk menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan sudah baik pada kita. Nah, kita fokus kepada itu semua. Nah, yang lain-lain kita lihat nggak? Kaca spion kita lihat ya. Hal-hal pasten kita lihat. Kita lihat tadi. Tapi hanya sepintas saja. Hanya untuk membalancing, saudara. Ya, kita lihat hal-hal lalu di kaca spion kiri, spion kanan. Tapi kita tetap fokus pada Tuhan. Fokus kepada Tuhan Yesus. Mengapa kita fokus kepada Tuhan? Karena Tuhan Yesus sudah fokus kepada kita terlebih dahulu. Kedua, mengapa kita fokus kepada Tuhan? Karena dengan fokus ini membawa kita kepada tujuan kita, yaitu di depan sana. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kenapa sebagai orang Kristen kita kadang-kadang kalau dipikir-pikir sangat enak sekali, saudara. Karena kenapa? Tuhan Yesus sendiri yang sudah datang, Allah sendiri yang sudah datang menyelamatkan kita, Dia sudah menyelesaikan permasalahan kita. Kita ini sudah dimerdekakan. Jadi ibaratnya apa? Seperti apa ya? Nah, saudara naik kereta.
Jadi saudara tuh bawa beban yang berat, bawa tas transfer yang berat, yaitu beban dosa, kehidupan saudara, penderitaan saudara, semua yang saudara alami. Nah, saudara bawa. Lalu saudara naik kereta. Keretanya itu menggambarkan Yesus, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Waktu keretanya jalan, artinya apa? Kita ini dalam perjalanan menuju surga mulia nih, ya. Dia punya masinisnya itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri, keretanya itu Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita tinggal jalan aja, ngapain kita masih membawa beban di tas, di punggung kita. Ya kita tanggalkan beban. Makanya Rasul Paulus katakan apa? Tanggalkan segala bebanmu yang merintangi, dosa-dosa yang merintangi. Jadi kita tanggalkan aja. Keretanya udah jalan, Tuhan Yesus sudah berkorban, udah buka jalan, dia udah ajak kita, tarik kita tinggal lepaskan. Kita hanya butuh fokus ke depan. Wah, kita ingat, keretanya sudah jalan. Keretanya sangat indah. Saya ingat Tuhan Yesus masinisnya. Saya ingat tujuan di depan itu tempatnya indah sekali, surga mulia. Nah, kita lepaskan semua. Jadi enak sekali saudara jadi orang Kristen, saudara. Kita hanya cukup mengucap syukur, lalu kita isi kehidupan kita ini dengan memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Sama seperti kita, bangsa Indonesia, Agustus kemarin kita merdeka, bebas dari penjajahan. Kita caranya bagaimana mengisi kemerdekaan? Artinya apa? Kita dengan sebaik-baiknya kita isi kemerdekaan itu dengan pembangunan, membuat hal-hal yang indah, dibangun untuk kemaslahatan, untuk kesejahteraan masyarakat yang besar. Nah sama, kita juga sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus lewat dari pengorbanannya di kayu salib. Kita sudah dibebaskan dari lumpur dosa. Kita sudah diajak, sudah dibawa dalam perjalanan menuju surga, saudara dan saudariku. Keretanya sudah jalan. Bebannya itu tasnya kita copotin, kita fokus ke depan. Waktu kita fokus ke depan, kita ingat Tuhan terus. Berterima kasih, mengucap syukur. Isi dengan kehidupan dengan hal-hal yang baik. Melayani Tuhan, pelajari firman Tuhan lebih lagi, berdoa lebih lagi, bersaksi lebih lagi, ikut dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Berikan semua kemampuan saudara-saudariku. Dana, pikiran, doa, daya, semua yang saudara bisa beri selagi saudara hidup. Berikan kepada Tuhan Yesus. Saudara perhatikan gereja-gereja, dukung penginjilan, dukung program-program gereja. Itu semua menjadi apa? Gaya hidup orang Kristen. Jadi kita menjadi berkat karena kita sudah diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus mengasihi kita mengasihi sesama. Tuhan Yesus fokus kepada kita fokus kepada diri kita sendiri, dan juga kita fokus kepada sesama kita. Dan kita fokus kepada Tuhan juga. Itulah gaya hidup dari orang Kristen yang tidak bisa kita pungkiri. Karena kenapa? Kita hidup bukan seperti kita hidup dulu lagi, saudara-saudariku. Kita sudah dibeli dan kita sudah ada pertukaran yang ajaib di dalam salib itu. Jadi Tuhan gantikan kita semuanya dalam kondisi berdosa, dan Tuhan sudah pulihkan. Nah, kita sekarang memulihkan orang lain. Kita memulihkan orang lain, menyenangkan Tuhan. Jadi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mengisinya dengan menyenangkan Tuhan, saudara-saudariku. Kalau saudara diberikan kesempatan kepada Tuhan, mungkin diberkati dalam hal kekayaan atau mungkin kelebihan, ya mungkin saudara bisa menjadi penyalur berkat Tuhan bagi gereja-gereja, bagi orang-orang, bagi orang-orang yang membutuhkan, supaya orang-orang di luar sana merasakan karya Yesus, kasih Yesus. Dia lihat Yesus lewat dari kehidupan kita manusia. Saudara-saudariku yang kasih Tuhan, kita akan lihat satu ayat juga, coba sebagai terakhir. Saya akan bacakan beberapa ayat untuk menguatkan saudara, untuk mendukung saudara semua. Kita buka di dalam 1 Korintus 13 ayat 10. 1 Korintus 13 ayat 10. Ini adalah ayat pendukung. Sebelum kita akhiri sesi firman Tuhan ini, saya rindu ini menjadi berkat, menguatkan kita semua. Mengapa kita perlu fokus pada Tuhan? Tadi ingat ya, karena Tuhan itu sudah fokus kepada kita lebih dahulu. Makanya kita mengasihi Tuhan. Makanya kita fokus pada Tuhan. Makanya kita melayani Tuhan. Makanya kita memberikan sesuatu yang menyenangkan untuk Tuhan. Mengapa kita fokus kepada Tuhan? Karena apa? Dengan fokus ini yang bisa membawa kita kepada destiny, yaitu kekekalan bersama dengan Tuhan. Kita bisa setia, kita bisa percaya, kita bisa bertumbuh, kita bisa setia, saudara. Fokus ini, segenap hati kita, kekuatan, emosi, pikiran kita curahkan bagi Tuhan Yesus. Dan juga bagi sesama ya, dalam hal ini. Karena Tuhan Yesus ajarkan, percaya kepada Tuhan, lakukan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, lakukan juga kepada sesama. Nah, 1 Korintus 13 ayat ke-10. Nah, dikatakan apa, saudara-saudariku? Ini ayat-ayat yang sangat indah sekali.
Saya akan bacakan. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, ini akan menjadi berkat bagi kita. Apa itu yang sempurna? Sempurna itu adalah Alkitab, firman Tuhan yang mencatat tentang firman yang hidup itu, yaitu Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus. Yang sempurna yang saudara itu sebenarnya Tuhan Yesus, saudara. Tapi kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Kita tidak hidup pada zamannya, tetapi ditinggalkanlah kitab suci ini. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, 66 kitab sebagai surat cinta Tuhan kepada kita. Kita bisa melihat ini semua. Jadi saudara bisa fokus kepada Tuhan Yesus lewat dari pembacaan firman Tuhan. Mulailah membaca firman Tuhan hari demi hari. Jangan dipengaruhi sama dongeng-dongeng dengan orang-orang, dengan pandangan-pandangan, filsafat-filsafat yang mungkin bisa menyesatkan kita, saudara. Jadi yang tidak sempurna itu akan lenyap, saudara. Kalau saudara melihat ke belakang, banyak yang tidak sempurna yang dipakai oleh Tuhan. Dia pakai penglihatan, pakai malaikat, pakai mimpi, pakai mungkin ya kalau waktu imam-imam itu ada pakai kayak urim tumim, semacam kayak mangkok itu untuk diundi gitu loh. Jadi kalau orang Israel mau pergi berperang, boleh gak nih? Nah, lewat imam nanti dia akan kocok tuh dadunya, oh boleh, oh nggak boleh. Nah, itu alat-alat seperti itu, alat yang tidak sempurna Tuhan sudah tinggalkan, tidak dipakai lagi. Artinya apa? Alat-alat tersebut justru dipakai oleh iblis, ditiru oleh iblis. Nah, kita disisakan adalah satu, yaitu firman Tuhan yang lengkap. Waktu bangsa Israel dulu belum ada dikumpulkan dalam satu buku, saudara. Mereka terpecah-pecah dalam bulungan. Kita sudah enak dalam digital, dalam handphone, dalam apa kita bisa lihat. Sekarang sudah tinggal dibaca saja. Nah, saudara bisa fokus. Tetapi jika yang sempurna tiba, Alkitab, firman Tuhan tentang kisah Yesus Kristus, aktor tunggalnya, jagoannya itu, penolongnya itu, juru selamatnya itu, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Jadi saudara tidak perlu bergantung kepada yang lain. Saudara fokus, measurement ukurannya adalah lewat dari firman Tuhan, lewat dari Alkitab ini. Saudara mau cari tentang masalah apa, penyelesaiannya gimana, semuanya ada di dalam Alkitab. Next, kita akan lihat ayat yang lain. Kita lihat di Filipi 1 ayat 27. Filipi 1 ayat 27. Saya akan bacakan untuk saudara. Filipi 1 ayat 27. Nah, ini dia. Saya akan bacakan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Dengan Injil Kristus. Injil itu bukan hanya maksudnya ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga mengambil ya, mengutip dari yang perjanjian lama. Kalau saudara baca, artinya apa? Saudara mesti baca semuanya. Ya, kalau saudara mau membahas tentang kisah hidup Yesus, ya saudara tinggal baca dia Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil. Tetapi tetap keseluruhan harus saudara baca. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Ini Paulus nih ngomong nih, aku datang maksudnya mengunjungi kamu, aku lihat sendiri dengan mata kepalaku. Nah, kemudian apa? Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Kalau nggak datang pun aku cuma dengar doang. Tentang apa? Bahwa kamu berdiri dalam satu roh. Tetap teguh, tetap rajin, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap fokus di dalam Tuhan, tetap percaya, tetap bertumbuh, tetap setia, fokus kepada Tuhan. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dari Injil yang sudah dikabarkan itu, Injil Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Allah yang benar dan yang memberikan hidup yang kekal. Nah, jadi Paulus katakan apa? Jadi kalau dia nggak datang, dia datang, dia bisa melihat buktinya gitu loh. Jadi dia datang, dia buktinya bener loh. Kokoh di dalam Injil, iman, rajin. Nah, kalau dia nggak datang pun dia dengar kesaksian orang, si itu rajin tuh temen ini. Nah, itulah yang dituntut. Kita tetap fokus. Kenapa? Karena kita berpadanan dengan Injil Kristus. Injil Kristus adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan keseluruhan Alkitab ini. Karena apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga mengutip dari perjanjian lama. Nah, itulah cara mempelajari Alkitab. Jadi jangan hanya fokus pada satu kitab, tapi kita juga baca semuanya. Karena saling berkait, saudara. Ayat dengan ayat dikuatkan oleh ayat yang lain, digenapi yang lain, dituliskan di yang lain, lalu dinubuatkan ke depan. Nah, itu semuanya saling terkait. Makanya kita harus belajar secara semuanya. Nah, kemudian kita akan baca lagi di dalam Kolose 2 ayat 6-7. Oke, sebentar lagi kita akan akhiri, saudara dan saudariku. Saudara bersabar sebentar, kita akan baca Kolose 2 ayat 6-7. Aku bacakan lagi. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Fokus tetap di dalam Dia. Fokus.
Sekarang percaya, besok pun percaya terus sampai besok, sampai tadi saya bilang sampai kita meninggal atau sampai kebun Tuhan Yesus datang. Lalu apa? Nah, ayat 7-nya, hendaklah kamu berakar dalam Dia. Waduh, berakar dalam Dia, percaya. Saudara, berakar dalam Dia, fokus, keras gitu. Kumpul semua kekuatan, segenap hati, pikiran, kekuatan kita bertumpu dan dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia. Jadi tetap berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, mengikuti ketentuan-ketentuan yang diajarkan oleh Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Jadi jangan kita makin kendor. Kondisi di luar mungkin menakutkan, saudara, COVID. Tetapi saudara, semuanya sudah ditulis di dalam Alkitab, saudara. Penyakit-penyakit sampar, penyakit-penyakit mengerikan, cawan murka Allah. Bahkan dibilang dikatakan nanti ada siksaan yang kejam. Seperti yang terjadi seperti saat dari sejak bumi dijadikan, nggak ada siksaan yang kejam. Nah, itu semua ditulisin. Nah, itu tidak membuat kita semakin down. Iman kita justru semakin maju. Karena kenapa? Apa yang dikatakannya benar-benar terjadi. Alkitab sungguh benar. Nah, perkataan Tuhan itu tepat, ya dan amin. Dan kita hanya mencontengnya aja, oh ya terjadi. Oh Tuhan, saya mau cepat-cepat buru-buru ke destininya. Ikut Tuhan, buru-buru. Jadi bukan menggetarkan kita, bukan menciutkan iman kita. Tetapi Yesus malah membesarkan iman kita, meningkatkan semangat kita. Bahwa apa yang dikatakannya memang terjadi. Perkaranya adalah saudara dan saudariku yang dikasih Tuhan harus membacanya. Kalau nggak baca, nggak tahu, saudara. Cawan murka Allah itu seperti apa. Dikatakan apa nanti? Kita susah makan, susah minum. Kalau nggak pakai tanda, nanti itu berbicara tentang sistem, semuanya itu udah dikasih tahu. Makanya kita perlu baca dulu. Jadi waktu kita baca, kita udah dikasih tahu. Kita udah mengerti tahu lebih dulu. Tuhan Yesus sudah kasih tahu dulu lewat dari semua penulis-penulis Alkitab ini untuk memberitakan nanti keadaannya seperti ini, supaya kita jangan ciut, jangan gentar. Justru kita semakin percaya, semakin kita bulatkan hati, tekadkan hati, kuatkan, teguhkan hati, kita menanti sampai ke depannya itu. Nah itu. Ya, kemudian dikatakan apa lagi? Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah ini dia, balutannya adalah tetap mengucap syukur. Kita udah diselamatkan. Ini tadi saya katakan, naik kereta api, pikulan beratnya itu keretanya udah jalan, kita copot. Kita cuma ucap syukur, Tuhan udah nggak berat, keretanya udah jalan, tinggal ke tujuan. Hiburannya seperti itu, saudara. Jadi kita fokus tetap ke depan. Nah, saya ulangin lagi, saudara. Kamu telah menerima Injil Kristus Yesus. Menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, fokus dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dalam Dia terus semuanya, saudara. Dan dibangun di atas Dia. Bertindaknya juga semua di atas Dia, saudara. Ya. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Iman-imannya apa? Yang diajarkan, yang kita dengar dari para senior-senior kita, para pendeta-pendeta, pada orang-orang yang melayani dalam bidang rohani. Kita juga bisa baca sendiri apa yang diajarkan, kita bisa melihat, saudara. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Karena kita tidak bisa membalas kasih Tuhan, saudara-saudariku. Hanya satu, kita bisa mengucap syukur. Dan orang yang mengucap syukur pasti akan menyenangkan Tuhan, dia pasti akan melayani Tuhan. Makanya kita juga mesti melayani Tuhan. Ya, kita membalas kebaikan Tuhan tuh gak bakal mungkin bisa, saudara. Kita hanya bisa mengucap syukur, menyenangkan aja. Nah, salah satu menyenangkan adalah apa? Bersaksi, saudara melayani, saudara menolong orang susah, orang lain. Karena menolong Tuhan, menolong orang lain kan seperti menolong Tuhan, mengasihi Tuhan, ya kan? Yang tadi yang salib itu yang tadi saudara lihat, ya. Oke, ayat-ayat yang lain kita lihat terakhir adalah harusnya udah nggak ada ya ayatnya. Terus ini. Oke, satu lagi. Kolose 3 ayat 16. Ini terakhir. Ya, Kolose 3 ayat 16. Kita lihat. Ini juga kita fokus ya. Saya bacakan ayat terakhir. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Perkataan Kristus, firman Tuhan, hikmat. Jadi perkataan-perkataan itu tuh berbicara hikmat. Hikmat itu nggak mungkin kembali percuma, nggak mungkin menyakitkan orang lain. Nggak ada hukum yang menentang itu, ya. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Menegur seorang akan yang lain, itu yang kita butuhkan, saudara dan saudariku dikasih Tuhan. Dan sambil menyanyikan mazmur, memuji Tuhan, menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara dan saudariku yang kasih Tuhan, aku ulangi lagi, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian,
pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Mengucap syukur. Kembali lagi mengucap syukur. Kayak tadi, kereta jalan, masinisnya Yesus, keretanya gambaran Tuhan Yesus, kitanya bebannya sudah lepas, kita senang mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah ini dia, mengajar saudara. Saya tidak ada batas, maksudnya cukup waktu saudara dan saudariku untuk menguraikan lebih lanjut karena waktu juga terbatas. Ya, dalam segala hal, dalam 3 hal ini penting. Ini berbicara tentang kita kehidupan orang Kristen ya, bukan orang nggak percaya, tetapi orang percaya. Mengajar, waktu saudara mengajar, orang-orang yang memang punya keahlian mengajar, ditugaskan, dipercaya oleh Tuhan, orang yang terbeban mengajar, dia harus mengajar juga dengan hati-hati, dengan fokus, sehingga dia tidak salah ajar. Tidak ada banyak waktu untuk memapar lebih lagi, lalu menegur sesama orang percaya. Nah, kita juga menegur dengan kasih, menegur juga dengan fokus dengan firman Tuhan, sehingga kita tidak salah tegur. Cara bagaimana membedakan menegur yang baik atau tidak adalah waktu kita menegur itu kita bisa mendapatkan jiwanya kembali. Kalau kita tegur orangnya malah hilang, menjauhi kita, akhirnya dia jauhi dari Tuhan, kita salah tegur. Artinya kita tidak fokus kepada Tuhan, kita tidak fokus kepada firman Tuhan, sehingga waktu kita tegur pun kita bisa kehilangan jiwa orang, saudara. Nah, saudara bisa renungkan itu semua. Nah, ketiga adalah menyanyi, saudara dan saudariku yang kasih Tuhan. Kalau berbicara menyanyi, saya sangat sedih sekali kadang-kadang saudara dan saudariku. Terlalu banyak pujian-pujian orang Kristen itu sangat menyakitkan hati Tuhan Yesus. Terlalu banyak. Saya katakan, kalau saya mau kumpulkan saudara, saya katakan kepada saudara, saya ada ratusan lagu yang benar-benar menyakitkan hati Tuhan Yesus. Makanya saudara, waktu saudara memimpin pujian, waktu saudara menyanyikan pujian, saudara juga harus hati-hati. Saudara mesti fokus kepada Tuhan Yesus, fokus kepada firman Tuhan. Lagu tersebut kadang bisa salah saudara dan saudariku. Kadang-kadang dianggapnya melodinya enak, tetapi mengajarkannya message-nya salah, sehingga nanti kita akan ujung-ujungnya tuh membuat Tuhan kecewa, Tuhan sedih, saudara. Contohnya banyak sekali. Saudara bisa katakan apa? Ada lagu katakan apa? Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada anak domba. Keselamatan bagi Allah, salvation, pindahin orang dari neraka ke surga. Tuhan Yesus itu juru selamat, dia pindahin kita dari neraka ke surga. Dia yang nyelamatin kita, tetapi kita puji dia apa? Keselamatan bagi Allah. Keselamatan bagi Allah. Jadi Allah itu butuh selamat. Lagu itu salah saudara. Harusnya yang benar apa? Terjemahan yang benar. Bahasa Yunani. Keselamatan hanya ada pada Allah dan pada anak domba. Yesus anak domba. Keselamatan hanya ada. Keselamatan hanya pada Allah Bapa di surga dan hanya pada Yesus anak domba. Itu terjemahan bahasa Yunani yang benarnya. Tetapi dinyanyikannya saudara, terjemahannya salah, dinyanyikannya salah, menyakitkan hati Tuhan. Lain saudara, yang lagu yang lain, yang membuat mungkin Tuhan sedih saudara. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Bayangkan saudara, ku mau sepertimu Yesus. Subjek, predikat, objek itu Yesus. Yang disempurnakan selalu. Jadi Yesus yang disempurnakan. Yesus gak disempurnakan, dia Allah kok. Dia pencipta, dia pencipta kita, dia selamatkan kita kok. Lalu kita balas, kita puji apa? Ku mau seperti Yesus, disempurnakan selalu. Andai kata subjeknya adalah kita, aku, itu pun tetap salah saudara. Aku mau seperti Yesus. Maksudnya gimana aku mau seperti Yesus? Itu loh, disempurnakan selalu. Nggak benar. Artinya apa? Artinya harusnya gimana? Tuhan Yesus sempurna, sempurnakanlah aku. Nah itu yang benar. Jangan sakitin hati Tuhan saudara. Fokus kepada firman Tuhan. Saudara bisa tahu pasti lagu salah atau tidak salah. Nah ini saya kasih tahu kenapa, supaya kita fokus dan kita juga jangan sampai kita mendurhakakan, menyedihkan Tuhan Yesus. Satu lagu lagi terakhir saudara. Ada katakan apa? Tuhan firman mintalah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan firman carilah, Tuhan janjikan jawab. Secara struktur saudara, lagu tersebut salah kalimatnya. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman ketuklah. Yang benar apa saudara harusnya? Karena kenapa? Tuhan kata benda, firman itu kata benda. Tapi dia sinonim, Tuhan dan firman itu sinonim. Artinya apa? Saudara suruh-suruh Tuhan cari, saudara suruh-suruh Tuhan ketuk, dan saudara suruh Tuhan untuk saudara cari, ketuk, minta. Saudara suruh Tuhan minta-minta. Tuhan firman minta, Tuhan firman ketuk, Tuhan firman cari.
nggak bagus saudara secara kalimat. Tuhan disuruh-suruh, padahal Tuhan itu sangat baik bagi kita. Harusnya gimana? Tuhan berfirman, mintalah. Itu yang benar. Tuhan berfirman, ketuklah. Itu yang benar. Tuhan berfirman, carilah. Nah, itu yang benar. Jadi Tuhan yang nyuruh kita untuk minta-minta, Tuhan yang suruh kita untuk ketuk-ketuk, Tuhan yang suruh kita untuk cari-cari. Itu yang benar, bukan kita yang nyuruh Tuhan. Nah, saudara-saudari kasih Tuhan, itu adalah contoh kalau kita fokus kepada Tuhan, kita pasti akan tahu, kita akan semakin kritis, kita semakin hati-hati. Dalam hal pujian, tadi apa? Mengajar, dalam hal apa? Menegur orang, kita tidak kehilangan jiwa orang ini. Kalau ditegur orangnya hilang, saudara salah. Lalu terakhir apa? Memuji Tuhan ternyata banyak salahnya. Banyak salahnya saudara. Ratusan lagu. Kalau saya mau paparin, waktunya nggak cukup saudara. Saudara, kiranya ini menjadi berkat bagi saudara dan saudari semua. Saudara ingat mengapa kita perlu fokus kepada Tuhan Yesus? Satu, karena Tuhan Yesus dia sudah fokus kepada kita terlebih dahulu. Dibuktikan di dalam keseluruhan Alkitab. Terlalu banyak saudara. Ini bisa berminggu-minggu kalau mau dibahas saudara. Per kitab saudara, itu tentang bukti penyertaan Tuhan Yesus. Baik Tuhan Yesus yang masih dalam perjalanan datang ke dalam dunia, ya, dalam kelahirannya sebagai Tuhan Yesus, dan atau perjanjian baru, katakan apa? Tuhan Yesus yang sudah menggenapi karyanya. Nah, itu semuanya dikatakan seperti itu. Lalu yang kedua, kenapa kita mesti fokus kepada Tuhan? Karena kenapa? Hanya dengan fokus ini yang akan membawa kita sebagai kendaraan kita untuk menuntun kita nanti sampai ke surga indah, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan. Hanya ada dua kekekalan. Kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus dan kekekalan tanpa Tuhan Yesus. Saya mau yang kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Artinya apa? Kita sudah naik kereta, keretanya sudah jalan, masinisnya adalah Yesus. Seperti lagu sekolah minggu katakan apa? Aduh senangnya naik kereta kecil buatan Yesus, buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Waduh enak banget, tujuannya bagus pasti itu. Supirnya Yesus, jalannya lurus, tujuannya pasti bagus. Nah, kita perlu fokus. Keretanya sudah jalan, Tuhan Yesus sudah buka jalan, dia sudah selamatkan saudara. Saudara hanya perlu fokus, hati-hati. Melekat kepada dia, baca firman Tuhan. Saudara akan peka, saudara akan tahu. Nah, tadi diajarkan juga menegur orang, mengajar orang, menyanyi muji Tuhan. Kita juga harus fokus, saudara. Jangan sembarangan. Kalau lagunya salah, lebih baik jangan dinyanyikan. Karena itu mendukakan hati Tuhan. Saudara dan saudarinya kasih Tuhan, kiranya ini semua menjadi berkat bagi kita semua. Kiranya ini semua menjadi penuntun bagi kita semua. Dan kita diberkati, kita akan berdoa. Kita akan akhiri sesi firman Tuhan. Dan kita akan berdoa bersama. Bapak Surgawi, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah datang selamatkan kami. Kami merasa semua dikasih Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan. Engkau adalah bagaikan kereta Tuhan yang membawa kami ke surga yang indah. Keretanya sudah jalan. Kami sedang dalam perjalanan menuju surga. Dan kami sudah melepaskan beban-beban kami yang memerintangi kami. Kami sudah dimerdekakan. Kami hanya bergembira, mengucap syukur. Terus berfokus, setia, percaya, bertumbuh kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, dibalut dalam kendaraan fokus ini Tuhan Yesus. Kereta yang membawa kami akan tiba dan kami akan tiba di sana. Yaitu apa tujuan kami? Kekekalan bersama dengan Engkau. Suatu keadaan yang indah sekali. Ajar kami Tuhan selama hidup di dunia ini untuk kami fokus lewat dari firman Tuhan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Satu kesatuan kitab, 66 kitab yang lengkap yang menjadi penuntun kami untuk kami hati-hati dalam segala hal Tuhan, mengajar, menegur, menyanyi, beribadah, berkata-kata, mengucapkan kata-kata hikmat dalam setiap tindakan kami Tuhan, pekerjaan sebagai pelajar, pekerja karyawan, sebagai entrepreneur, wira swasta atau apapun, kami bisa menjadi orang yang menyenangkan, fokus pada Tuhan. Dan kalau kami fokus pada Tuhan, fokus pada firman-Mu, pasti kami menjadi orang yang berhikmat. Dan kami pasti akan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya, mari kita katakan bersama, amin. Halo, saudara. Hari ini saudara diberkati, saudara sudah mendengar firman Tuhan lewat hambanya, dan saya percaya saudara akan tetap bertumbuh bersama Roh Kudus, bersama Tuhan Yesus dalam iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh yang Tuhan inginkan kepada saudara dan saya. Saudara, saya percaya setiap firman yang ditabur tidak akan kembali sia-sia. Jadi saudara dengar, saudara nyimak terus firman Tuhan seperti yang hambanya tadi tabur, saudara akan selalu diberkati dan iman saudara tetap bertumbuh.
Dan hasilnya saat Tuhan Yesus datang, saudara dan saya akan didapati iman. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita angkat kedua tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan menjemput kita semua, dan kita semeja perjamuan dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Yang sudah diberkati katakan amin. Saudara jangan lupa, saudara di sini ada rekening dari gereja. Saudara boleh menyisihkan berkat yang Tuhan berikan, boleh saudara kirim melalui rekening ini, rekening gereja Betani Sunter. Dengan begitu saudara ikut membantu pelayanan gereja, ikut menjadi berkat buat gereja, buat hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman, ya, buat supaya firman itu tetap berkembang, tetap bertumbuh, tetap diberitakan. Jadi saudara jangan pelit, karena orang pelit tidak ada bagiannya dalam kerajaan surga. Berapapun saudara punya uang, silakan saudara transfer. Amin. Tuhan Yesus